모두 팀들이 그렇듯이 지금 일정이 빡빡하기 때문에 좀 Sesuai prediksi kalau laga Indonesia versus Vietnam bakal terasa boring, karena dengan melihat skuad yang ada saat ini, jelas Coach Shin Tae-yong lebih memilih bermain aman, dan benar saja mereka mengandalkan counter attack, dan sepenuhnya bertahan selama 90 menit di lapangan, sebelum pada akhirnya serangan 7 hari 7 malam tim Nguyen membuahkan 1 gol, dan itu sudah cukup bagi Vietnam untuk berada di puncak klasemen grup B untuk sementara. Tapi tunggu, meski berhasil menang atas Indonesia, namun lawan yang mereka hadapi adalah tim U22, bukan senior yang bermain di babak round 3, bahkan dengan hanya menang 1-0 saja, pelatih dan beberapa pemain Vietnam mengakui kalau timnas Indonesia ini masih punya peluang untuk menjadi finalis, bahkan kejutan di Piala AFF tahun ini. Lantas seperti apa, mari kita ulas selengkapnya. Setelah ditahan imbang Laos dengan skor 3-3, timnas Indonesia menjalani match ketiga melawan timnas Vietnam. Di match ini sendiri Vietnam mendapatkan keuntungan lebih, selain bermain di kandang sendiri mereka sebelumnya tak memiliki jadwal pertandingan, sehingga secara stamina jauh lebih fresh dibandingkan timnas Indonesia, dan untuk itu banyak yang lebih menjagokan Vietnam untuk memenangkan dalam pertandingan malam itu. Selain itu Vietnam juga menggunakan skuad terbaiknya, dibandingkan timnas Indonesia yang memakai skuad U22, yang secara permainan masih sangat mentah, dan bahkan 2 match sebelumnya beberapa kali para pemain masih banyak melakukan kesalahan mendasar, seperti passing, maka dari itu banyak yang memprediksi Coach Shin akan lebih bermain aman ketika bertandang ke markas Vietnam. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. Sesuai akan prediksi yang ada, sejak menit awal pertandingan Coach Shin bermain parkir bas, mereka lebih mengandalkan serangan balik atau counter attack. Hasilnya di babak pertama lini pertahanan Indonesia bermain cukup rapi, meski para pemain Vietnam terus melakukan gempuran demi gempuran, namun peluang demi peluang yang ada selalu berhasil digagalkan, dan babak pertama berakhir dengan skor 0-0, sementara itu di babak kedua tak banyak perubahan dilakukan oleh Coach Shin. Dia sepertinya memang mau menargetkan amankan 1 poin di match ini. Pertahanan timnas Indonesia yang selalu solid hingga pertengahan babak kedua pada akhirnya rapuh juga, setelah pemain andalan Vietnam Nguyen Quang Hai berhasil mencetak satu-satunya gol pada pertandingan tersebut, sekaligus memecah hasil minor timnas Vietnam dalam 3 match terakhir saat menjamu timnas Indonesia. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a... Berhasil mengalahkan timnas Indonesia malam tadi, namun pelatih Vietnam Kim Kang-sik merasa belum puas, apalagi tim yang mereka kalahkan adalah tim muda Indonesia bukan tim senior yang bermain di babak round 3, bahkan pelatih asal Korea Selatan itu tak sungkar untuk memberikan pujian kepada pertahanan para pemain muda timnas Indonesia, yang sempat membuat dirinya dan para pemain Vietnam cukup frustrasi. Mereka tampil sangat solid dan cukup sulit untuk ditembus, banyak orang yang mengira tim Vietnam akan menang besar, saya tidak menyangkal pemikiran atau pendapat tersebut,
tapi jujur saya tidak peduli apakah skornya 1, 2, atau 3 gol, saya tahu betapa sulitnya mencetak gol meskipun Indonesia sangat lelas setelah menempuh perjalanan jauh, tim serta semuanya sangat kuat. Indonesia punya banyak pemain muda yang ingin membuktikan diri, ungkap Kim Sang-sik dikutip dari Soha.vn. Dan apa yang dikatakan oleh pelatih Vietnam itu memang benar adanya, meski Indonesia kalah dalam match malam tadi, namun sekalinya Indonesia menyerang buat mereka cukup deg-degan, bahkan beberapa kali peluang berhasil Indonesia ciptakan lewat counter attack yang sangat cepat. Pemain timnas Vietnam Nguyen Hong Duc akhir-akhir ini mengamati performa timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara dalam kompetisi tersebut. Bahkan di Piala AFF 2024 Nguyen Huang Duc merasa akrab dengan skuad timnas Indonesia. Saya sempat menyaksikan beberapa pertandingan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, sebagian besar pemain utama mereka adalah pemain naturalisasi. Dengan skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024 saya merasa cukup familiar, karena sebagian besar sudah tampil di turnamen-turnamen sebelumnya. Kami juga pernah bertemu termasuk di Stadion Vietnam saat SEA Games 2021, ujar Nguyen Huang Duc dikutip dari media Vietnam Toi Tre. Sementara itu pada match malam tadi mereka juga cukup dibuat terkejut dengan kualitas permainan Indonesia, terutama lini belakang. Mereka benar-benar tampil sangat solid, dan membuat mereka hampir frustasi selama 90 menit di lapangan. Indonesia hanya kurang gelandang yang bisa mengatur ritme permainan saja. Kalau saja Marcelino Ferdinand bisa main malam tadi, mungkin permainan akan jauh berbeda dan secara hasil mungkin juga akan berbeda. Meskipun kalah atas Vietnam malam tadi, namun banyak yang memuji permainan timnas Indonesia yang memakai skuad U22 di Piala AFF tahun ini. Salah satunya dari pundit Vietnam, Quang Huy, mengakui kalau timnas Indonesia sejatinya sudah menampilkan performa yang luar biasa di Piala AFF tahun ini. Meski pakai skuad dengan rata-rata pemain berusia U20, namun mereka berhasil mengimbangi pemain-pemain senior tim-tim ASEAN, termasuk Vietnam. Ketika kita tahu Indonesia cuma membawa tim muda U22 ke Piala AFF, banyak orang senang, tapi setelah pertandingan melawan Myanmar mereka tidak buruk, mereka masih menang 1-0, kita harus mengakui kualitas pemain muda Indonesia bagus dan patut diwaspadai. Indonesia punya individu-individu spesial yang dibesarkan di turnamen usia muda, meskipun mereka masih muda mereka matang, ungkap Quang Huy dilansir dari Soha. Terlepas dari apapun timnas Indonesia di Piala AFF ini masih banyak akan kekurangan, terutama lini tengah dan lini serang mereka. Bahkan sejauh ini dalam 3 match yang dimainkan pemain depan Indonesia belum ada yang mencetak gol, dan semoga saja kekalahan atas Vietnam malam tadi membuat mereka belajar banyak hal, dan saat melawan Filipina di pertandingan terakhir semoga bisa menang besar agar tetap bisa melaju ke babak semifinal. Meski menjadi runner-up tetap semangat dan terus berprogres.